السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم اللقاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وزد وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في محكم تنزيل تباركا بذكره وتعبدا بتلاوته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah, di hari yang barakah Sayyidul Ayyam, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan melaksanakan salat Jumat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah dalam menjalankan ibadah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dalam ibadah, nikmat istiqamah dalam menjalankan ibadah, serta nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat tersebut, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sedikit apapun ibadah yang kita lakukan, itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, sebanyak apapun dan sebesar apapun ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, tanpa didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi ibtigha'a mardatillah, yaitu takwa yang semurni-murninya takwa yang menembus hati dalam menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah, ibtigha'a mardatillah, dengan semata-mata mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita tingkatkan pula pemahaman kita dalam agama dengan harapan ibadah yang kita lakukan mendapatkan predikat ibadah yang sah, yang memenuhi syarat dan rukunnya. Karena ibadah tanpa didasari dengan keilmuan itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zuhadnya mengatakan, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tanpa didasari dengan keilmuan, maka mardudatun la tuqbalu, ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan keimanan dan ketakwaan yang selalu kita update dan kita tingkatkan, itu akan menghantarkan kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun."
bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ditanya oleh seseorang bagaimana kita menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah panduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab sahihnya. Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'ama wa silul arhama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam." Wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah perdamaian, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu, dan salatlah, wan nasu niyamun, sedangkan orang-orang tertidur, tadkhulul jannata bisalamin, maka engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama panduan dari Nabi adalah tebarkan perdamaian. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam yang populer kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam tersebut kedengarannya seperti sepele, akan tetapi Al-Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala sebagai mujtahid fatwa dari mazhab Imam Syafi'i memaknai bahwa salam ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar sapaan, akan tetapi mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menurut Imam Nawawi menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan ketegangan di antara sesama. Karena itulah Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam dengan tujuannya adalah mewujudkan kerukunan, mewujudkan kedamaian, dan menghilangkan ketegangan dan kerenggangan serta permusuhan di antara kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, panduan dari Rasulullah untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu it'amut ta'am, memberi makanan. Selain kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah kepada keluarga kita dan mengeluarkan zakat atas diri kita atau atas tanggungan yang kita tanggung dalam hidupnya, Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan ini dapat menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya As-Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahih qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar." Orang yang terbawa, yang suka memberi makanan adalah orang yang dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari neraka. Jemaah rahimakumullah, Al-Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Faidul Qadir bahwa sikap dermawan ini merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia yang fana ini. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah, sehingga muncul rasa tawakal dan berserah diri dan yakin kepada Allah bahwa Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, panduan Rasulullah untuk
untuk menggapai surganya Allah, yaitu sambunglah silaturahmi, sambunglah tali persaudaraan, di mana Nabi mengatakan salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhilhul jannata bi rahmatihi tu'ti man haramaka wa ta'fu an dhalamaka wa tasillu man qat'aka. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, gemar memberi pada orang yang menghalangimu. Wa ta'fu amman dhalamaka, dan memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Wa tasillu man qat'aka, yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahmi. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, panduan dari Rasulullah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan salat malam ketika banyak orang telah terlelap dalam tidurnya dan lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam ini menjadi indikasi seseorang jauh dari sifat riya dan pamer dalam beribadah, karena di waktu ini banyak orang-orang yang beristirahat, sehingga orang yang melakukan ibadah di waktu malam ini akan mendapatkan ganjaran yang lebih utama daripada ibadah yang lain. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadisnya bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat di pertengahan malam. Masyaallah muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita dapat menjalankan dan berteguh sesuai dengan apa yang disabdakan dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat nanti kita akan mendapatkan ganjaran husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri ala tawqirihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal nas ittaqullaha fima amar wattahu amma anhu wa hadar. واعلموا أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وأحرق الكفرة والشرك والمنافقين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.